banyak rasul yang nggak punya uang. Sakno ulama ya. Ada rasul yang punya uang seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi tidak sedikit yang hidupnya itu secara zahir pas-pasan saja, pas butuh, pas ada. Indah atau enggak indah itu? Indah. Jadi butuhnya selalu ada. Tapi pas sesuai butuh. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. Majelis ilmu sangat mulia karena inilah warisannya para nabi dan rasul. Majelis ilmu sangat mulia karena yang Allah selenggarakan di alam surgawi sana saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah selenggarakan majelis ilmu. Judulnya tanya jawab. Ya, malaikat ditanya sama Allah enggak bisa jawab. Nabi Adam ya disuruh sama Allah menjawab. Nah itu majelis ilmu. Dan itu terus diwariskan al ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Untungnya nabi itu enggak mewariskan fulus. Ya untungnya Rasul itu tidak mewariskan dirham dan dinar, enggak mewariskan uang. Karena kalau Rasul itu mewariskan uang, banyak Rasul yang enggak punya uang. Sakno ulama ya. Ada Rasul yang punya uang seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi tidak sedikit yang hidupnya itu secara zahir pas-pasan saja, pas butuh, pas ada. Indah atau enggak indah itu? Indah. Jadi butuhnya selalu ada. Tapi pas sesuai butuh. Nah sementara sekarang ulama, kita ini yang cari ilmu juga masukkan dalam kelompoknya ulama. Siapa kumpul ulama berarti min jumlatil ulama. Siapa kumpul suatu kaum maka masuk dalam kelompoknya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa berusaha niru-niru, ya niru-niru suatu kaum maka dia dimasukkan dalam kelompoknya. Nah kalau kita kemudian jadi santri saja Masya Allah, niru ulama, rezeki kita ini dihitung zahirnya, duitnya, banyak yang rezeki zahir duitnya lebih daripada nabi-nabi yang terdahulu, duitnya. Tapi yang diwariskan bukan itu, karena kalau duit, ya kalau kekayaan, orang yang gak iman sama Allah juga dikasih. Orang yang maksiat juga dikasih. Karena murahnya dunia, remehnya dunia. Toat gak toat dikasih. Tetapi yang namanya warisannya Nabi dan Rasul, karunia yang paling mahal adalah ilmu. Nah ilmu ini hanya Allah berikan pada hamba-hamba pilihannya, dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya. Amin. Allahumma amin. Siapa punya ilmu, hidupnya senang. Contoh orang yang enggak punya ilmu. Boleh saya ngasih contoh. Bukan enggak punya ya. Mungkin belum punya yang itu. Ilmu yang lain punya, ilmu yang lain belum punya. Istri takut suaminya nikah lagi. Masya Allah Bib, contohnya kok itu aja ya Bib. Maaf ya Bu, ini judulnya istri takut suaminya nikah lagi. Tapi istrinya belum punya ilmu. Sehingga begitu suaminya mau keluar, dibuntuti. Nah nanti kamu kalau mampir, gak ke kantor, mampir ke warung, gimana? Mampir ke warung kan gak apa-apa, saya mau makan. Ya kalau mau makan, nanti kalau di warung ada yang cantik kamu ngelirik gimana? Ya udah saya merem saja, lah kamu ngerem nanti kalau nabrak gimana? Lah sekaratmu piye?
Maksudmu bagaimana? Dibuntutin suaminya sampai sewa detektif. Kemudian pasang kamera CCTV yang enggak kelihatan. Boh, ki modele piye? Ya, kemudian kirim orang untuk selalu mengawasi. Setiap pulang handphonenya dibongkar, dibuka, diteliti, dan seterusnya. Saya mau nanya, wanita semacam ini hidupnya ruwet atau enggak ruwet? Loh, kok yang jawab yang di atas ya? Bu, sahabatku yang di atas, para ibu-ibu, wanita semacam itu hidupnya ruwet atau enggak ruwet? Masya Allah. Berarti yang di atas sepakat bukan pelaku, saudara-saudara. Ya, betul ya Bu ya? Ibu enggak melakukan yang semacam itu kan? Masya Allah. Kalau hidupnya semacam itu ruwet. Karena hidup dalam ketakutan. Dalam ketakutan. Mas, kamu jangan dandan ya mas. Loh kenapa? Nanti kalau kamu dandan kamu tambah ganteng. Nah terus, nanti kamu kalau tambah ganteng disapa sama cewek cantik terus kamu suka gimana saya? Ya wes tak elek sisan woy. Pusing atau enggak pusing? Pusing. Ini sesuatu yang salah karena enggak punya ilmu. Kalau punya ilmu enak. Kalau punya ilmu enak. Yang pertama, takdir setiap manusia satu dengan yang lain sudah ada yang ngatur. Bu, ya jatah suamimu 1 atau 10 yang tahu hanya Allah. Betul? Nah, tapi syariatnya ibu boleh minta suamiku cukup 1 saja. Betul ya Bu ya? Masa ibu suaminya 2? Maksudnya suaminya cukup menikah dengan ibu saja, betul ibu? Nah caranya gimana? Minta sama Allah. Kalau punya ilmu, nah itu yang disungguhkan. Habis sholat, Pak aminkan. Aku mau doa. Doa apa? Pokoknya aminin. Allahumma, ya Allah, jadikan hatinya hanya untukku. Sing lanang Arab ngamini ya bingung. Gak ngamini ya salah. Tapi ini syar'i, sesuai syariat. Doa. Setelah itu bagaimana? Biar suaminya gak sempat melirik yang lain karena punya ilmu. Maka dia tunjukkan hal-hal yang menyenangkan suaminya. Ini betul. Ya ini betul. Tapi kalau penuh ketakutan, kecurigaan, su'dzon, prasangka, Masya Allah. Enggak bisa hidup manusia. Contoh berikutnya boleh? Boleh ya, ini belum pengajian loh, belum. Ini baru bahas muqaddimah nikmatnya duduk di majelis ilmu. Bu, masih ingat kalimat saya yang lampau? Tersiksanya orang yang penuh prasangka. Prasangka yang buruk kepada Allah Ta'ala dengan memprasangkai hal-hal yang buruk akan terjadi. Jadi prasangka sama waspada itu beda jauh. Kalau waspada itu sikap tengah-tengah. Kalau prasangka itu sikap berat sebelah. Itu namanya prasangka. Contoh, ada satu orang bapak-bapak mau pergi ke kantor. Kebetulan SIM-nya mati. Mati. Kemudian dia panggil temannya, tolong kamu boncengkan saya ya, karena SIM saya mati. Sikap ini betul atau salah? Betul, karena temannya yang SIM-nya hidup. Nah, setelah temannya dipanggil, dia nanya sama temannya, kamu kira-kira pengalaman enggak boncengin orang? Oh, ya udah pernah. Beberapa kali saya boncengin orang. Pengalaman tidak. Ya kalau dibilang pengalaman ya mungkin pengalaman mungkin tidak. Wong itu subjektif ya. Saya bilang 10 kali pengalaman, kamu merasa saya belum pengalaman. Setan BCI, ganti. Jangan diboncengin orang ini, nanti nabrak. Telepon temannya yang lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Bisa boncengin saya ke kantor? Wah nggak bisa. Akhirnya istrinya kasih saran, udah mas, karena SIM-mu masih mati, naik online saja. Ya naik online saja, telepon itu. Ya ojek online. Begitu drivernya datang ditanya, mas, kamu ini jadi driver udah berapa lama? Masnya nanya, begitu dijawab, Bapak nanya gitu perlunya apa? Saya cuma pengen tahu, kamu kira-kira boncengin saya itu selamat atau tidak gitu. Saya mau nanya ini, orang begini kira-kira sama drivernya diapain? Ya dijawab, oh drivernya baik dijawab. Oh saya udah jadi driver 5 tahun. Saya berpengalaman naik motor itu udah 20 tahun. Saya udah antar kota, antar provinsi, antar pulau. Masya Allah, mantap, mantap. Begitu diboncengkan, ya diboncengkan, dia bisi drivernya, mas, mohon maaf ya mas, ya kenapa? Jalannya di pinggir saja ya, saya takut kalau ada sopir ngelamun. Masya Allah. Orang model begini hidupnya tenang atau stres nih? Drivernya kemudian parkir, mohon maaf Pak, silahkan cari driver yang lain, cancel saja. Timbang mumet, timbang ngeluh. Akhirnya karena nggak percaya sama motor model manapun dan drivernya, ya berusaha jalan kaki. Dihitung-hitung, paling 20 menit melaku. Paling 20 menit, jalan kaki. Setannya bisiin lagi. Nanti kalau kamu jalan kaki, kemudian kepleset, gelundung tabrak truk, piye? Masya Allah. Akhirnya di rumah diem saja. Ditanya sama istrinya, kenapa kamu enggak keluar? Wah, hatiku enak. Hatiku enggak enak. Nanti kalau saya begini, dijawab sama istrinya. Nah kalau kamu di dalam rumah nanti gempa bumi bagaimana? Oh ya betul juga ya. Betul juga. Akhirnya nongkrong di luar rumah. Nongkrong dua rumah disamperin tetangganya. Mas, enggak ngantor? Enggak. Kenapa? Oh, udahlah pokoknya macam-macam. Kau tumben duduk di luar. Nanti kalau ada gempa bumi. Tonggonit terus cerita. Kemarin tuh di satu desa ada orang lagi nongkrong di rumahnya. Nah tiba-tiba ada truk tuh remnya blong. Ketabrak mas, mati mas. Masya Allah. Saya mau nanya, hidup begini enak atau enggak enak? Enggak enak. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Enggak punya ilmu yang namanya serahkan semua urusan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan sama Allah. Kita tugasnya hanya menjalankan syariat. Jalankan syariat. Kalau parkir, cari tempat yang aman, dikunci. Terus masuk saja ke masjid. Jangan sholat mikiri hilang ora. Kalau udah dikunci ya sudah. Nanti kalau hilang bagaimana? Jangan dibahas sekarang, belum hilang kok bahas hilang. Aneh atau enggak aneh itu? Ada lagi ini, Masya Allah. Seorang suami, boleh ya Pak saya nyindir jenengan? Boleh. Masya Allah. Suami takut istrinya dilirik orang. Kebalikannya ya Bu, sabar nih belum pengajian, tenang dulu. Silahkan kopinya diincipi. Ini sesi rehat setelah tadi banyak sholawat ya. Sesi rehat. Sahabatku kaum pria dimanapun antum berada, khususnya yang ada di hadapan saya. Yang sudah menikah, punya istri. Ya punya istri. Istrinya beli baju warna pink. Beli baju warna pink, keluar rumah, boleh tidak? Atas izin suami, keluarnya ke tempat yang benar, aurat tertutup, boleh saja. Betul? Suaminya dibisiki tetangganya. Istrimu tuh jangan boleh pakai baju warna pink. Kenapa? Kayak masih gadis saja. Nanti dikira belum menikah loh. Akhirnya dilirik orang. Telepon. Dek, balik. Masya Allah, balik. Kenapa? Semua baju pinkmu dadik kepel.
Loh, Mas itu baru beli mahal, orang ngurus. Wah. Istrinya bingung atau enggak bingung? Bingung, kesurupan sopo gitu ya. Kesurupan siapa? Terus aku boleh pakai baju warna apa? Dah yang paling aman hitam. Wah, pakai baju warna hitam, keluar. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Wanita pakai baju warna hitam kan enggak kelihatan berdandan gitu ya. Bagus. Tapi yang namanya setan tuh suka bisiki orang yang enggak punya ilmu. Atau ilmunya dikit, dibisikin sama setan. Biasanya yang pakai baju warna hitam tuh perempuan, diantaranya janda loh. Nanti kalau istrimu dikira suaminya baru meninggal, terus digoda orang bagaimana? Teleponnya, Dek, balik. Masya Allah Bu, punya suami model begini stres napa sutris? Enggak punya ilmu, enggak punya ilmu. Anak, ini anak ini. Saya nasihatin seorang ibu, ada ibu tuh takut anaknya kuliah. Nanti kalau begini, nanti kalau begini, nanti kalau begini, nanti kalau begini, ya saya jawab, ya sudah, enggak usah dikuliahkan. Masukkan kamar, gembokan kamarnya. Selesai. Masukkan kamar, kamarnya kamu gembok. Udah itu dijamin aman insya Allah. Tapi di kamar digembok, bokai HP. Nah, engkau nonton sing aneh-aneh. Ya udah, sita HP-nya. Ya udah, HP-nya sita, gembokan di kamar, kuncian sisan. Tapi nanti kalau di kamar digembok, dikunci, pikirannya aneh-aneh. Ya wes patenono sisan. Na'udzubillah min dzalik. Gak bisa begitu. Syariatnya aja dijalankan. Anak keluar, suruh kalau perempuan tutup aurat. Ya tutup aurat. Kemudian dicek keluarnya ke tempat yang benar atau enggak benar. Kemudian dicek siapa wanita yang menemaninya. Kalau wanita yang menemaninya orang baik. Tempat yang dituju tempat baik. Tugas kita bismillahirrahmanirrahim. Allah, didoakan saja sambil dikasih tahu, nak gini haram, nak gini halal, nak ini boleh, nak ini enggak boleh. Tugas orang tua cuman seperti itu, bukan ngerangkeng anak. Yang di atas kok diam semua mendadak, kenapa ini? Jelas Bu? Apa? Bukan, judulnya itu kalau enggak punya ilmu, hidupnya akan tersiksa. Tapi orang yang punya ilmu nyaman. Enggak punya duit, orang punya ilmu tenang. Yang enggak punya ilmu, enggak punya duit, bingung. Punya duit, bingung. Belum menikah, bingung. Setelah menikah, bingung. Nah terus piye? Jadi kuncinya adalah al-ilm, ilmu. Kalau punya ilmu akan tenang. Gak mungkin tidak akan tenang. Sebab judulnya ilmu itu kan sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya tentang petunjuk bagaimana cara menjalani kehidupan dunia akhirat. Yang ngasih petunjuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin salah.